Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan dengan nomor BP 2010812050. Pada kali ini saya akan mencontohkan salah satu aktivitas public speaking untuk ujian tengah semester dari materi public speaking ini. Sini saya akan mencontohkan saya membawakan sebuah materi pada sebuah seminar di suatu sekolah menengah atas, di mana materi yang saya bawakan berjudul Kenakalan Remaja. Saya akan mencontohkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Padang, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Padang, yang terhormat para guru dan staf SMA Negeri 1 Kota Padang, dan seterusnya kepada siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Kota Padang. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui tentang kenakalan remaja? Pada umumnya, teman-teman sudah mengetahui tentang kenakalan remaja ini secara garis besarnya saja. Kenakalan remaja ini adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh para remaja di lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja ini terjadi pada remaja usia-usia 17 tahun atau 18 tahun, ketika remaja ini mengalami masa-masa pubertasnya. Pada masa pubertas ini, remaja tidak mampu mengontrol emosinya. Mereka akan mencari hal-hal yang baru dan menemukan hal-hal yang bersifat negatif, sehingga terjadilah kenakalan-kenakalan remaja ini. Bentuk-bentuk dari kenakalan remaja ini adalah seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Santrop pernah berkata bahwa kenakalan remaja ini merupakan suatu tindakan yang tidak diterima oleh sosial dan tidak diterima oleh masyarakat, sehingga menyebabkan tindakan kriminal. Adapun penyebab-penyebab dari kenakalan remaja ini adalah dua faktor. Ini faktor internal dan faktor eksternal. Yang akan kita bahas pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yaitu yang pertama adalah krisis identitas. Karena para remaja, usia 17 tahun merupakan masa pubertas dan mencari jati diri mereka. Mereka akan mencari tahu kemana mereka akan berarah, kemana mereka akan menuju masa depannya nantinya. Mereka pun berpikir bahwa mereka akan menjadi apa nantinya, sehingga mereka mencari hal-hal yang baru. Mereka pun akan menemukan hal yang bersifat positif dan hal yang bersifat negatif. Ketika mereka menemukan hal yang negatif, disitulah akan terjadi suatu kenakalan remaja. Yang kedua adalah kontrol di dalam diri yang lemah. Ketika seorang remaja menemukan suatu hal baru yang bersifat negatif, mereka tidak mampu mengontrol diri mereka tersebut untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang bersifat negatif ini. Sehingga itu pun juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja ini. Nah, yang tadi adalah faktor-faktor internal. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor yang datang dari luar diri kita. Faktor sekitar kita ikut mempengaruhi diri kita sendiri. Faktor eksternal ini yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan orang yang terdekat dari diri kita. Ketika ada suatu permasalahan di dalam keluarga seperti pertengkaran ataupun perceraian, maka juga akan berpengaruh bagi remaja ini. Ketika terjadi permasalahan tersebut, dia akan lari keluar, mencari hal baru di luar, dan ingin mendapatkan perhatian dari luar. Untuk mendapatkan perhatian ini pun,
mereka melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan teman. Teman merupakan cerminan dari diri kita. Ketika kita menemukan teman yang baik, teman yang dapat membawa kita ke jalan-jalan yang benar, maka hal tersebut bersifat baik. Tetapi bagaimana jika teman yang kita dapat berpengaruh buruk terhadap diri kita? Tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi diri kita. Faktor-faktor tersebut pun menjadi sangat penting karena sekitar kita akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Nah, jika ada penyebab dari kenakalan remaja ini, tentu pula ada cara untuk mengatasi bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini. Yang pertama adalah mendekatkan diri dengan keluarga. Perhatian dari keluarga merupakan suatu cara untuk menghindari tindakan kriminal. Pengawasan orang tua pun sangat perlu agar kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Mereka dapat mengontrol diri kita agar kita selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua adalah faktor dari iman, faktor agama. Ketika kita sudah mengetahui tentang agama, belajar agama, meningkatkan iman kita dan beribadah, tentu saja kita akan menemukan nilai-nilai positif dari apa yang kita dapatkan ini. Karena agama merupakan salah satu dari contoh-contoh tindakan-tindakan yang bersifat baik, sehingga dapat mengontrol diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini adalah janganlah kita mendekati yang namanya kenakalan remaja ini karena dapat berpengaruh sangat buruk terhadap diri kita dan masa depan kita nantinya. Kenakalan remaja ini pun tidak hanya berpengaruh pada diri kita tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Saran saya adalah yang pertama, kita harus mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik, lalu kita harus dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk sehingga nantinya masa depan kita dapat terselamatkan. Salah satu kutipan yang pernah saya baca adalah, nikmatilah masa mudamu, karena kamu tidak akan pernah semudah ini di hari esoknya. Sekian saja dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan pada diri saya, dan terima kasih telah mendengarkan saya, dan memberikan waktunya untuk mendengarkan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.